Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mobil yang mau jual bro, Ford Escape XLT 2300cc tahun 2010. Warna coklat muda metalik, kilometer 150 ribuan bro. Ini mobil ke 264 yang mau gue jual dengan jual cara Rasulnya bro. Jadi gue bakal jelasin kondisi dan kekurangan mobil yang gue review, dan gue juga bakal sebutin total modal gue beli mobil ini bro. Lo tinggal lebihin aja dari modal gue sewajarnya. Kalau cocok, penawaran yang gue lepas. Jual cash ya, gue jual kredit. Gue doain yang nonton biar rezeki ini Pak bisa beli mobil impiannya cash. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah sama-sama berkah. Yuk cek lagi videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia mobil bro, Ford Escape XLT tahun 2010 bro ya. Jadi ini udah Gen 3 ya. Tampilan depannya udah model baru. Warnanya coklat, kilometernya 150 ribuan ya. Jadi ini mobil belum lama gue dapet bro ya. Jadi gue jual, langsung cepet jual. Jadi gue jual karena gue baru pertama kali ini megang bro ya, Ford Escape, dan belum pernah megang dan nggak paham-paham banget bro speknya segala macam. Jadi gue rapi-rapin dikit dan langsung gue jual aja bro ya. Jadi kondisi gue jual begini, nanti kita bahas minus-minusnya apa aja. Sekarang kita cek langsung ke interior ya. Mobil sih ya masih tampilannya masih gagah bro ya. Harganya juga nggak nyampe 100 juta. Dia udah ada sunroof bro. Udah ada sunroof ya. Nah ini kuncinya, cuman remote-nya kadang mau kadang enggak bro ya. Jadi gue pakai manual aja daripada ntar kenapa-napa nggak bisa kebuka. Jadi kunci model tembak ini bro ya, model pistol gini. Langsung kita ke interior ya, cek interior. Nah ini interior bro, interiornya seperti ini ya. Gue sebenarnya belum paham banget nih kulit bawaannya apa gimana. Setahu gue sih kayaknya nih bawaannya ya, bukan pabrikannya ya. Kondisinya seperti ini, cocoknya ya. Udah ada pudar-pudar sedikit. Ini sih kayaknya bawaannya, itu gue makannya baru pertama kali megang, jadi gue terus terang aja nggak paham speknya bro, apa ini orinya apa bukan, gue kurang paham. Terus kita tutup pintunya, sekarang kita ke dalam. Nah ini bro yang bikin istimewa, nah udah ada sunroof ya bro ya. Jadi lumayan keren bro ya, bisa ya lihat matahari terbenam, matahari terbit, kita lihat bintang kalau malam-malam bro. Oke, joki 2 baris, terus langsung aja kita nyalain mobilnya ya. Jadi kita coba starter dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kontak. Indikatornya semua bro ya. Indikatornya semua. Sekarang kita starter. Kita starter. Indikator mati semua kecuali rem tangan sama safety belt bro ya. Berarti elektrik normal semua, tidak abnormal. Starter juga bekerja dengan baik. Sekarang lo boleh cek kilometernya. Kilometernya 152.933 bro ya. Jadi kilometernya 150.933 ya. Kilometer sebenarnya sih segitu ya, standar aja bro ya, standar pemakaian, rendah enggak, tinggi enggak. Kan 2010 berarti 14 tahun ya, wajar bro mobil pakaian ya. Oke, jadi sekarang kita bahas mobilnya. Jadi sebelum kita bahas mobilnya, aku jelasin dulu ya. Jadi mobil gua dapet belum lama, jadi gua nggak terus terang nih bro ya, gue juga nggak tutupin. Gue baru pertama kali megang Ford Escape dan nggak paham banget. Jadi gue dapet, gue jual kondisi begini aja bro. Maksudnya kondisi begini, ada gue rapi-rapin dikit, cuman nggak terlalu seperti biasa ya, gue detail kayak gimana. Jadi yang gue kerjain nanti bisa lihat di video ya,
salah satunya ya go service juga, go service tune up, ganti oli mesin, filter oli, terus sama busi gue ganti bro ya. Terus apalagi gue lupa. Oh ya kalau body nggak gue apa-apain bro ya, gue cuma disalonin aja, udah itu doang. Jadi emang gue mau jual langsung aja, nggak dia apa-apain. Terus jadi gini aja deh, lo langsung lihat video di sini aja ya. Untuk oli mesin gue pakai Shell Helix X6 yang 1040 sekitar 5 liter. Filter oli juga gue ganti bro ya, yang kanan bekas yang kiri baru. Nah ini video saat penggantian oli mesin, jadi oli mesinnya kurang lebih 5 liter. Dan mobil juga di servis tune up juga bro ya. Dan ada penggantian spare part busi ya, busi yang kiri bekas, yang kanan baru ya. Businya agak lumayan mahal karena iridium bro. Oke. Nah itu bro ya, jadi yang udah gue kerjain itu. Kalau mobil ya gue bilang bagus banget enggak, jelek banget enggak, tapi ada minus-minusnya gue sampaikan di video bro ya, yang gue tahu ya. Nanti kalau mau cek bawa mekanik, apa cek ke Ford, ke bengkel spesialis juga gue nggak masalah, gue nggak tutupin bro ya, terbuka-buka aja biar sama-sama enak ya, biar gak ada dusta dari kita. Minus-minusnya ya pertama, kalau sunroof sih normal ya, berjalan baik. Terus kita bahas minusnya aja langsung ya. Oh ya, minusnya nggak gue lupa. Minusnya AC sih normal, dingin gak ada masalah. Cuman tombolnya bro, tombolnya bermasalah yang sebelah sini bro ya. Ini kayak macet apa gimana? Apa pernah copot terus cuma dilem-lem dong gimana? Jadi nggak mau. Ya, kalau ini masih bisa. Ini juga masih bisa fan-nya ya. Kalau masih bisa harus normal. Cuma emang agak unik sih ya, fan-nya ke kiri dia makin kenceng, ke kanan juga makin kenceng gitu ya. Cuman kalau ke kiri dia sirkulasinya di dalam, ini sirkulasi dari luar gitu bro, agak unik sih. Jadi minusnya AC ini, jadi posisinya kalau mesin nyala ya nyala terus bro, nggak mati-mati. Gue nggak mati-matinya, kayaknya tombolnya nggak langsung oke di sini nih ya. Nah cuman tombolnya udah rusak, jadi posisinya nyala terus ya. Paling kalau kedinginan solusinya lo pencet ini aja bro. Nah ini tombol AC, nah ini AC nya mati, tuh udah nggak dingin. Ini nyala, AC nyala lagi, gitu sih bro ya. Tapi baru cek di online, kalau nggak salah ini sekitar 400 ribuan ya, anggap aja 500 ribu mungkin segala macam ya. Oh ini sih masih normal, cuman ya udah agak seret-seret juga. Ini juga sekitar sama lah ini. Yang mahal ini bro kalau rusak nih, 1 jutaan kalau nggak salah ya di online. Jadi gitu, kalau mau ini gue jual begini. Terus minusnya oh ya nih, kaca ada baret nih ya, nih baret. Terus central lock. Nah jadi gue pasti minus-minus aja ya. Mau mobilnya gue nggak terlalu ngerti speknya, ntar lo bisa searching di Google atau di YouTube segala macamnya. Central locknya main sih ya. Nah itu main, cuma yang sebelah kiri penumpang nggak main ya bro. Nah, yang belakang kita cek ya, main ya, bergerak. Yang belakang sini kita cek ya. Oh yang kanan belakang juga nggak bergerak bro, tapi bunyi sih itunya mesinnya. Nah jadi yang kanan belakang sama yang kiri depan central lock. Terus apa lagi? Untuk matic kita coba ya. Matic normal sih bro, nggak ada hentakan-hentakan segala macam. Coba ini posisi R ya, posisi N, posisi D, 2, 1 normal semua ya. Tuh indikator di sini ya. Tuh ya, ini D. Kita pencet overdrive di sini bro. Nah tadi nyala overdrive nya ya, kita matiin, mati gitu bro ya. Sama satu lagi, kita bikin speed dulu takut lompat. Sama satu lagi dia RPM nya menurutku sih agak kerendahan bro ya. Nah, jadi agak-agak gimana gitu ya, kurang tinggi. RPM nya kurang tinggi, itu setelannya apa gimana gue nggak ngerti. Yang jelas RPM nya menurutku agak rendah. Harusnya kalau nyala sih mungkin 1000 ya, 1000 kurang dikit ya biasanya. Itu karena gue nggak ngerti, dan gue bengkel sebelah juga yang biasa gue juga nggak ngerti, jadi gue jual begini. Terus mestinya kalau yang lain overall masih oke. Setir sih, setir nih emang disarungin bro. Kalau kondisi begini ya, ya tuh udah harus retim ulang lah ya. Untuk audio dia udah ganti, jadi udah nggak connect lagi ke sini bro ya, bukan bawah standarnya. Di mereknya merek bagus sih bro ya, Samisen, merek audio Cina bro ya, tapi masih fungsi nih ya, fungsi. Oke. Terus apa lagi? Nah ini nih tombol ininya kayaknya udah fog lamp ya, tombolnya udah nggak bisa pencet, jadi tapi posisinya nyala terus nih bro ya. Kalau lo lampu kecil langsung fog lamp nyala itu. Terus itu aja sih ya yang gue tahu ya. Nah yang paling kerasa sih itu doang tuh,
gasnya kerendahan. Itu aja. Untuk yang lain operasionalnya sih masih normal semua. Untuk sunroof, nah sunroof kita coba bro ya. Sunroof normal, aman sih ya, nggak ada rembes-rembes ya, aman. Untuk cek aja ini udah pernah kehujanan, gue taruh di luar, nggak ada rembes-rembes, aman. Yang penting lu jangan salah aja bro ya. Nah, banyak yang bocor kayak gini bro. Jadi kita buka tes. Nah ini kita tahan ya. Jadi nggak otomatis dia harus kita tahan terus. Nggak buka sampai belakang bukanya. Nah, normal ya. Nah, keren ya. Mobil segini ada sunroofnya. Terus kita tutup lagi, tinggal pencetnya aja. Nah, jadi nggak otomatis bro ya. Jadi lu harus tahan terus. Nah, harus tahan terus. Pegalnya sih begitu sih ya. Tapi ya nggak pegal-pegal amat lah ya. Nah ini kan udah mentok nih bro ya. Jadi dia bisa buka belakang doang, tinggal tekenin lagi. Nah tekenin lagi sekali lagi, tinggal buka atas. Nah ini kayak buat yang suka-suka ngerokok segala macam. Jadi yang langsung udara langsung kebuang keluar sini bro ya. Gitu. Nah banyak yang kurang paham setelah nutup. Bukan kurang paham sih ya, yang gue lihat di internet. Bukan escape doang ya model-model sunroof begini. Jadi banyak yang bocor, bukan karena bocor bro. Jadi lu tutup, udah mentok ya, tutup udah mentok, ceklek. Nah ini harusnya udah mentok kan bro ya. Nah banyak yang nggak ngeliat, langsung ketutup gini lagi. Dia ngerasa udah mentok, dia pencet lagi gini. Nah dikira ini udah mentok nih bro, padahal ini ngebuka lagi bro. Jadi banyak yang masuk air di situ, gitu sih ya. Oke, ada gini sekali udah bro ya, udah dapet nih. Kita aja ya, sepanjang lebar mobil kurang lebih begini ya. Langsung cek aja, test drive langsung, nggak masalah. Bawa mekanik ke bengkel foto apa gimana ya, terserah lah ya, bebas. Gue nggak tutupin ya, jadi gue yang tahu gue sebutin aja. Oke, sekarang kita cek eksterior ya. Kita cek dulu. Sebelum cek eksterior, kita cek dulu ada indikasi bekas banjir atau tidak. Kita cek ke kolong pedal. Kolong pedal ya, mana yang ada kat-kat ya. Ini kat-kat karena lembab bro ya, kelembapan nggak bekas banjir. Ini karpet aslinya masih ada. Oke, terus untuk tulang-tulang pintunya kita cek ya. Ini ya, mobil-mobil Amerika ya, TKRT ya, tebal banget ya. Jadi buat mobil kedap gitu ya. Mobil Jepang kan gini-gini kayaknya nggak ada bagian sini ya. Ini karpet ya, tuh karpet. Ini yang penting kenyamanan sih ya mobil-mobil gini. Untuk seal-sealernya masih utuh semua berikannya. Buat pot yang nggak pernah dibuka bisa cek ya. Stikernya masih ada semua. Ya. Setelah masih utuh semua, masih aman ya buat potong udah buka. Aman, gak ada bekas tabrak. Sekarang sini utuh semua, aman ya. Ya, langsung di pabrik masih jelas. Sekarang aman semua, aman. Tidak ada bekas tabrak. Oke. Untuk cek warna, cek lagi. Cat warnanya coklat bro ya. Nah, warnanya coklat ya, warna sih selera ya. Oke. Untuk catnya ini bukan hampir segini ya, udah pernah repaint ya. Jadi buat terima ini udah begini bro ya, nggak ada yang gue cat, nggak ada yang gue apa-apain. Jadi udah gue terima begini, gue salonin doang gitu ya. Catnya walaupun udah pernah siram tapi rapi gitu ya. Masih bisa ngaca ya. Pintu kanan masih mulus, rapi ya. Ini saya bocor-bocor sedikit segini ya, sedikit. Yang lain ini kotor bro ya, kan tadi baru hujan. Ini sen spionnya juga mulus, masih buat sedikit ya sini ya, sama ada retak-retak sedikit. Fender kanan mulus, ada dengkok sini ya. Mesin juga mulus bro, bening, bisa ngaca. Kaca juga masih bawaan asli bro ya, ada bekas sension nih, masih aslinya bro. Tertempang, sunroof lucu bro ya, ada tekan segala macam. Ini kayaknya tambahan ya. Oke, untuk velg dia bawaan standarnya. Velg sekitar 60-70%, velg ban 67%. Pembuatan, ini pembuatannya mana ini ya? Ini mungkin dibaliknya bro ya. Nggak ada di sini tuh pembuatannya. Oke, nah ini nggak ada keropos-keropos. Nah ini tampilan depannya. Nah jadi ini yang udah Gen 3 bro ya, keluarnya 2009 kalau salah. Cuman gue lebih suka sih yang Gen 1 ya, lebih kotak-kotak gitu ya, lebih gagah. Tapi balik lagi ke selera. Untuk lampu kanan depan bening ya, utuh. Cuman ada retak-retak rambut bro ya, tuh ya, bisa lihat ya, dan sinar matahari. Fog lamp juga utuh, tidak terpecah. Bumper masih sebagian masih mulus ya, yang lain di sini, yang lain masih overall masih mulus, jadi masih utuh. Cuman emblemnya udah kurang bagus bro, emblemnya tuh, emblemnya kurang bagus. Lampu kiri masih utuh ya, cuman ada
retak-retak rambut tuh ya. Nah, kelihatan sebenarnya utuh, tentunya bumper mulus. Mulus ini kotor ya, yang tadi hujan. Fender kiri juga mulus, rapi. Spion juga mulus, sini baret. Sini ada retak-retak rambut dikit. Oh iya, bannya lupa kelewat. Bannya sekitar 60-70% bro ya. Pembuatannya juga nggak ada nih kayak dibalik ya bro ya. Oh ini ada nih. Apa gua kabarnya tadi 2022 ya. Kan depan 2022. Untuk pintu kiri overall masih mulus bro ya. Minusnya nih baret. Si kotor-kotor aja sih bro. Baret kotor bro ya. Baru buat hujan tuh bro. Oke. Saya masih utuh, masih aman. Mas tabrak tuh, masih baru masih utuh semua. Sudah aman, mas tabrak. Seterusnya juga utuh semua yang aman ya, mas tabrak ya. Buat botnya bisa cek ya. Gak pernah dibuka. Ya, sudah utuh semua aman. Buat botnya nggak pernah dibuka bro. Gas dari pabriknya, buat botnya berubah, stiker masih ada. Masih semua ini aman, nggak ada bekas tabrak. Itu kiri belakang, catnya masih mulus ya, mulus masih rapi. Masih ada minus-minusnya. Yang lain sih overall masih mulus. Kotor-kotor aja bro ya. Untuk sealernya masih utuh semua, masih penuh pabrikannya, masih aman ya. Nih mas dari pabrik masih jelas semua. Setelah aman semua, ada bekas tabrak. Sealernya juga utuh semua ya, aman ya. Tuh ada bekas tabrak, bot-botnya belum pernah dibuka ya. Ya, bot-botnya juga pernah dibuka, masih aman. Ini masih bro ya, ada sobek sedikit ya. Pilarnya kita cek ya. Ini pilarnya belum pernah dibuka bro, tuh keras. Kita cek pilarnya ya, sedikit aja bro ya. Ya, tuh ya, masih lempeng, simetris, tidak keriting atau bekas cecetan atau dempulan bro ya. Tuh ya, plastik pabriknya buat juga masih ada bro, nggak terkumpul, jadi aman, nggak ada bekas tabrak ya. Oke, kalau mau cek semua pilar silakan aja bro ya, buat terbuka, cuman pada video makan waktu bro ya. Yang penting dirapikan kembali bro. Oke, untuk jok-joknya ya, joknya masih lumayan sih bro ya, masih lumayan, nggak retak-retak banget, nggak gimana banget. Ini udah armrestnya cuman kaku banget tuh bro ya, nggak pernah dibuka ini. Tuh, bentar bro ya, untuk apa armrest apa bukan ini gue nggak ngerti. Tuh kayaknya nggak pernah dibuka bro ya. Nanti deh ya, kalau ini kok tangan satu susah ya, udah jadi lengket tuh ya kan. Kalau plafon sih ya lumayan ya, masih lumayan bersih, rapi ya. Tekan door pocket, sini door pocket, cuman saya nggak ada cup holder ya. Cup holder kayak di sini deh. Oh iya, ini cup holder 2 bro. Oh iya keren ya tuh, juga baru tahu. Oke, itu aja. Sekarang kita fender kiri mulus, rapi. Minusnya nih buat bayar. Ban belakang udah tipis sih bro ya, 50% nih. Ban belakang 2014. Oke, tuh ya. Aman, nggak ada kropos-kropos karat-karat. Tuang belakangnya kotor ya bro ya. Oke, ini tampilan belakangnya. Oh iya minusnya bro, nah ini ya, nih minusnya betul-betul gini catnya ya. Kalian masih overall masih oke. Oke, ini tampilan belakangnya masih ganteng sih bro ya. Gue suka sih belakangnya, kalau depannya gue agak-agak gimana gitu ya, agak kemayu ya, kurang maco. Untuk lampu kiri belakang utuh, pecah. Sudah ada tekan-tekan rambut tipis bro ya. Lemon square, bagasi mulus, ada kamera mundur, Ford XLT, lampu belakang juga utuh, terus pecah. Bumper masih mulus bro ya. Nah nih, udah retak ya. Ada baret. Masih itu lumayan overall mulus. Sekarang kita buka pintu bagasinya. Nah, bagasinya ini sih ya kantong 2 baris, super lega bro ya. Bagasinya super lega, gede banget bro ya. Traynya juga masih komplit bro. Nah, ya tuh, cuman ya agak kotor aja bro ya, lupa dibersihin sama tuang salonnya. Ini sih catnya di sini. Nah, mari bro ya, jadi harus 2 tangan ya bro ya. Nih gue taruh dulu sini ya, gue taruh sini sebentar. Kalau 1 tangan susah bro.
lanjut lagi bro. Nah, si kotak susah nih, jadinya nyantol ke sini sama nyantol ke sini. Jadi lumayan bro ya, lumayan cakep. Ini bagasinya. Nah, ini busi yang diganti bro ya. Busi juga bukan busi murah bro, iridium ya, lu bisa cek sendiri harganya. Nah ini P3 kan tuh ya, gila ya, cek udah niat banget buat ya, dikunci gini guys, dikunci jadi bener-bener ini ya, gak asal-asal gitu ya. Tuh gue juga, oh ada boti lagi bro. Waduh, agak susah sih kosak tangan ya. Bukan servis sih ada bro, ban kaleng ya servisnya. Nah, coba ntar datang langsung aja karena gue satu tangan susah bro. Oke, kita tutup itu bagasinya. Untuk kolong-kolong bisa dicek, kolong-kolong ya, nah, aman semua bro. Oke, fender kanan lurus, ngecatnya udah bocor-bocor sedikit ya. Ban, nah tuh ya, ban udah habis yang belakang. Ban depan masih lumayan, cuma ban belakang kayaknya harus ganti sih bro. Ini 2015 jadinya aman semua, ada karat-karat. Pintu kanan belakang juga semua mulus. Ini spesial ya. Yang lain sih mulus bro. Silar masih itu semua, masih aman, ada bekas tabrak, aman semua ya. Oke, sudah aman semua, sudah aman, nggak pernah luka. Oke, mobilnya sekarang kita cek ke bagian mesin. Oke bro, untuk kondisi mesin kita cek dari tulang-tulang dulu bro ya, dari kap mesin kita teh. Nah ini bot-botnya pernah dibuka bro ya, tapi pernah dibuka bukan berarti bekas tabrak bro ya. Nah, karena sebenarnya masih semua pernah dibuka karena pernah dicat bro kap mesinnya ya. Karena ngecat kap mesin nggak bisa landai datar gini bro ya, ngecatnya jadi beler gitu bro ya, jadi harus posisi diri gini bro gitu. Untuk tulang-tulangnya aman, bisa cek ya, ahlinya juga boleh sih. Sebenarnya utuh semua, masih nggak bekas tabrak oke. Padahal masih bawaannya bro, tinggal lingkarnya, blok-bloknya masih simetris, masih di pabriknya juga masih jelas bro ya. Oke, masih ada kode serinya, masih utuh, secara aman. Aman semuanya sih sebenarnya, cek aman semua, nggak ada bekas tabrak. Oke, sekarang kita cek ke tulang bagian mesinnya bro ya. Bot-botnya belum pernah dibuka, masih lempeng semua, masih simetris, lingkar-lingkar aman semua, plastik pabriknya masih jelas semua ya, masih simetris bro ya, aman. Ada bekas tabrak nih, sambung-sambungannya oke, stikernya masih lengkap semua, tulang-tulang supportnya, lingkar-lingkar masih utuh semua aman semua bro. Tuh, stiker-stikernya dari bawahnya masih lengkap semua bro. Tulang-tulangnya masih lempeng, simetris, tidak keriting atau bekas cet-cetan atau rembulan tuh ya, masih lemah semua, aman, nggak ada bekas tabrak tuh. Oke, kondisi mesin, nah ini 2003 cc, larinya sih kalau dibecek ya lumayan tuh ya, mirip-mirip CR-V yang 24. Ini olinya ya, olinya masih baru bro, belum lama. Terus untuk kaki, nah untuk kaki kondisinya masih bagus bro nih, kondisi bagus, warna hijau, cek ya, warna hijau nurnya kelihatan ya, tuh nurnya kelihatan. Oke, yang lain overall mesin kondisi seperti ini bro ya. Nah terus terang gua belum pernah pegang, maksudnya Ford Escape belum pernah pegang nih. Kalau Everest pernah, Ford Escape belum pernah pegang, jadi tinggal cek datang langsung. Gua nggak bilang mobil perfect banget, bagus banget, enggak. Jadi gue jual begini, tinggal lo cek bawa mesin, bawa mekanik atau bawa Fordnya, nggak masalah bro ya. Untuk overall sih gue pakai warawiri, masih enak sih bro ya. Cuman itu dia RPM nya agak kurang tinggi ya, agak ngeduh. Untuk kolongnya kita cek ya, ada mesin bocor, aman semua bro ya, nggak ada mesin bocor. Oke, sekarang kita cek ke bagian dokumen. Untuk kelengkapan dokumen lengkap semua ya. Nah, di sini ada STNK, nopolnya nopol B, B-nya gue nggak unjukin karena di YouTube melarang menampilkan informasi data pribadi. B-nya B genap, B-nya B Jakarta Timur ya. Mobilnya Ford Escape 2.3 XLT Automatic, tahun perakitan 2010, warna coklat muda metalik bro ya. Pajaknya saat ini off 1 kali ya. Ini Agustus 2023 bro ya. Jadi off 1 kali, pajaknya sekitar kurang lebih 2,5 juta. Kalengnya hidup sampai dengan 2025 bro ya. Nah, untuk BPKB dia belum dibalik nama, jadi masih tahap pertama dari baru sama perorangan ya. Di STNK dia udah balik nama, jadi yang belum diproses ini BPKB nya bro ya.
dan itu nggak masalah, aku juga udah pernah. Jadi tinggal proses BPKB aja, kurang lebih biaya sekitar 800.000 ya cetak BPKB. Jadi STNK udah balik nama, cuman BPKB nya dia belum diproses, jadi kurang lebih sekitar 800.000 biayanya bro ya. Atau gue saranin lebih baik balik nama sekalian daripada buang-buang dibuang-buang cetak BPKB lagi, mending balik nama terus nama lo langsung bro ya, jadi nggak keluar duit 2 kali itu bro ya. BPKB lengkap, fakturnya juga lengkap, komanya juga lengkap semua bro ya. Cuma gue nggak bisa nunjukin bro ya, karena di YouTube jarang menampilkan informasi data pribadi ya. Jadi nggak perlu khawatir, atau mau gue bantu proses BPKB cetak dulu juga nggak masalah bro ya. Ini nggak terlalu masalah karena gue pernah ngalamin juga, dan di online juga aman bro, terdaftar misalnya. Coba gue nggak bisa nunjukin nopolnya ya. Nah ini mobilnya Ford Escape ya, pajaknya saat ini off tuh ya, Agustus 2023. Pajaknya sekitar 2.588.600 ya bro. Itu nih udah sama dendanya tuh 254.000. Oke. Jadi untuk yang berminat bisa kontak nomor di bawah, jangan lupa subscribe untuk dapat info berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum.